Jemaat yang terkasih, salam Patunggilan. Bersama-sama dalam 3 minggu terakhir, Gereja Kristen Jaiwetan mengubah tata cara ibadah yang biasanya kita lakukan di dalam gedung gereja dan bersama-sama kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Hal ini adalah sebuah bentuk upaya Gereja Kristen Jaiwetan menjawab tantangan dunia, menjawab tantangan keadaan, di mana negara kita, Indonesia pada saat hari ini terdampak penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, sesuai dengan himbauan pemerintah, kita melakukan atau mengalihkan peribadatan di rumah-rumah. Termasuk pada saat hari ini kita pun juga akan merayakan Paskah di rumah-rumah masing-masing tanpa mengurangi kesakralan, penghayatan akan kebangkitan Kristus yang memenangkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bersama-sama pada saat ini kita akan mempersiapkan diri dalam ibadah cawisan perjamuan kudus yang sekiranya setiap keluarga melakukannya di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita awali dengan kita terlebih dahulu menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, bait 1 dan 3. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan bersama-sama kita akan memasuki ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus dan keluargaku yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16 sebagai dasar ibadah kita pada saat ini yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bersyukur dan berbahagialah kita jika penghayatan kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan yang dipilih dan ditetapkan Allah sendiri untuk berkarya dan hidup di dalam karya keselamatannya. Dan bersama-sama mari kita tanggapi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 bait yang kedua.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dan pada saat hari ini bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Allah. Dan terlebih dahulu mari kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tempat ini bersama kami menyerahkan hati dan kehidupan kami di dalam Tuhan. Segala keberadaan kami di hadapan Allah. Dan kami menyadari begitu banyak perbuatan yang tidak berkenan yang kami lakukan di hadapan Engkau. Baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Dan sekiranya jikalau hidup kami ini mendatangkan duka bagi sesama kami, terlebih bagi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Sehingga dalam pengampunan kasih-Mu, kami memperoleh hidup yang baru. Serta bimbinglah kami, sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dari tempat ini, bersama kami juga akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Allah dan menggumulkannya dalam kehidupan kita. Firman Allah tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Yang akan saya bacakan demikian. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada saat hari ini, kita bersama-sama menghayati dengan sebuah tema, hamba pilihan. Setiap kita di dalam kehidupan ini pasti memiliki kriteria. Baik kriteria ketika kita memilih sekolah,
kriteria ketika kita memilih pekerjaan, atau bahkan kriteria ketika kita memilih pasangan hidup. Tentunya kita membayangkan pada sesuatu yang ideal, yang sempurna, sehingga ketika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi dalam setiap pilihan kita, menumbuhkan kebahagiaan bagi kita semua. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan kita, bahwa tidak semua hal yang kita inginkan semuanya terjadi sesuai harapan dan keinginan kita. Ada kalanya kenyataan yang terjadi jauh berbeda dari kriteria-kriteria yang kita tentukan. Misalnya dalam hal mencari jodoh atau pasangan hidup. Tentunya dalam ideal kita sebagai seorang laki-laki, kita selalu berharap mendapatkan seseorang yang sempurna. Semisal berparas, cantik, tinggi, langsing. Atau mungkin bagi seorang perempuan juga berharap mendapatkan pasangan hidup yang sempurna, gagah, rupawan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Namun ada kalanya bahwa kita menerima sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menentukan segala sesuatu, memang kita selalu menggunakan takaran kriteria. Sedikit saja yang mungkin bisa persis sama sesuai dengan harapan kita, namun terkadang justru banyak yang melenceng atau jauh dari kriteria yang kita inginkan. Namun tidak demikian dengan nubuatan tentang hadirnya sosok hamba Allah. Hamba Allah bukanlah sosok yang sembarangan. Ada kriteria-kriteria yang ditunjukkan Tuhan Allah, sehingga kita tahu, kita memahami bahwa hamba Allah tersebut adalah utusan yang memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya, nubuat yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1-9, ada kriteria yang mutlak yang dituliskan sehingga kita memahami bahwa hamba adalah sesuatu yang istimewa yang dihadirkan oleh Allah. Yang pertama, kriteria yang ditunjukkan di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ialah bahwa hamba adalah orang pilihan Allah. Hamba adalah pribadi yang dipilih oleh Allah sendiri, dan Allah menaruh rohnya yang kudus dan kuasanya diberikan kepada hamba tersebut. Seperti halnya yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bahwa seorang hamba yang diutus adalah pilihan, satu-satunya pilihan Allah, dan Allah sendirilah yang memberikan kuasa kepada dirinya. Dan yang kedua, seorang hamba diutus untuk menyatakan hukum Allah, sehingga ia berbicara tidak pada dirinya sendiri, tetapi oleh karena kehendak Bapa kepada semua bangsa. Seorang hamba tidak untuk mengagungkan dirinya sendiri, memperkenalkan namanya sendiri, memperbesar namanya sendiri, tetapi seorang hamba hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Dia hadir, dia diutus untuk menghasilkan buah. Dan buah itu untuk segala bangsa, bukan untuk dirinya sendiri. Buah itu untuk kemuliaan nama Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Dan seorang hamba yang dibenarkan oleh Allah untuk hadir dan dipilihnya ialah dia akan membebaskan yang menderita sehingga mendapatkan pemulihan. Itulah yang tertuang dalam ayat 3 dan ayat yang ke-7. Ia diutus bukan kepada keberhasilan, kecemerlangan, namun pada sisi kehancuran, penderitaan, kesengsaraan, dan akhirnya membawa pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan tentunya
Semuanya ini dapat kita hayati di dalam kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Allah yang hadir di dalam dunia, yang mengosongkan diri sebagai seorang hamba, yang menumbuhkan kesetiaan. Dia setia sampai dengan kematiannya. Tentunya semuanya itu untuk memberikan kemerdekaan, untuk memberikan kebebasan bagi kita semua. Sehingga bersama-sama di tempat ini kita yakin bahwa nubuat ini sudah terpenuhi di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Allah, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan Allah, oleh sebab itu bersama-sama mari kita menyerahkan segenap hidup kita, angan-angan kita di hadapan Allah. Karena tentunya banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan ini yang tidak sejalan dengan keinginan kita sebagai manusia. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah menentukan jalan di dalam hidup kita, dan mari kita menjalani dengan sebaik-baiknya. Khususnya pada saat hari ini, kita pun juga mempersiapkan hati dan hidup kita sebagai seorang hamba yang juga akan menerima kasih sukacita Paskah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin bagi kita menyadari bahwa bersekutu bersama-sama di rumah itu berbeda ketika bersekutu di gereja. Tapi mari kita yakini Allah memiliki maksud dan tujuan yang indah bagi kita semua. Meskipun bersama-sama bahwa perayaan Paskah nanti, perjamuan Paskah kita lakukan di rumah kita masing-masing, tapi bersama-sama tentunya kita percaya bahwa tidak akan mengurangi sedikit pun hikmat kasih Allah di dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah lah yang berkehendak. Dia punya tatanan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi indah di dalam Kristus Yesus. Selamat mempersiapkan diri sebagai hamba yang dipilih oleh Tuhan Allah. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Engkaulah yang menentukan segala yang ada di dunia ini, ya Allah, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan pada saat ini Engkau menghadirkan sesuatu yang tidak kami duga di dalam hidup, yaitu peristiwa di negara kami, adanya wabah COVID-19. Bapa di surga, kami menyadari bahwa berat bagi kami untuk menghadapi semuanya ini, karena oleh datangnya virus tersebut terbataslah langkah kaki kami, bahkan persekutuan-persekutuan yang kami bangun. Tapi kami yakin dan percaya Engkau memiliki nubuat, Engkau memiliki kuasa, sehingga kami dapat melalui semuanya ini oleh karena perlindungan kasih Allah Yesus Kristus. Dan di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut perjamuan Paskah di dalam keluarga kami. Mengingatkan kami semua bahwa keluarga kami adalah gereja terkecil yang juga akan membangun gereja yang lebih besar dalam persekutuan kami. Kiranya gereja ini terbangun secara utuh dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami menyerahkan segenap hidup kami di dalam Engkau. Begitu juga persembahan yang kami kumpulkan kiranya menjadi korban yang harum di hadapan Engkau, sehingga dapat menjadikan kemuliaan nama Allah semakin ditinggikan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama-sama kami menata hati kami, menata hidup kami di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402 bait yang kedua. Ku perlukan juru selamat.
Juru selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama-sama mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah ibadah kita persiapan perjamuan Kudus Paskah. Kiranya saudara-saudara sekalian dapat menghayati kehadiran kasih Allah Yesus Kristus dan benar-benar siap di dalam menyambut harinya yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ku perlukan Juru selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila